Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan, saya Siti Muthoharoh dengan nomor induk mahasiswa 22239900011, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022, kelas Akidah Akhlak 1 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, bertempat di MTS Darun Najat Bumiayu Brebes pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan mempraktikkan uji kinerja dengan tema Sejarah Kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Berikut biodata saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah, Hadiroh. kaifa halukunna? Alhamdulillah nahnu bil khair. Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita akan membaca doa bersama-sama ya. Untuk memimpin doa bersama, Ketua kelas silahkan Ananda Lina maju ke depan ya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Ananda Lina, silahkan kembali ke tempat. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri kita. Nah, sekarang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ananda Nabila. Silahkan maju ke depan. Tapi sebelumnya anak-anak yang lain, silahkan berdiri dulu ya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darah,
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih Ananda Nabila, silahkan kembali ke tempat. Anak-anak semuanya bisa duduk kembali ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan membacakan absen ya. Man Doriyat Smuhal Falyakul Hadiroh. Ya. Yang pertama, Anissa Najwa Khairun Nisa. Karisal Salbila. Vina Zahrena. Iftitah Ainun. Indriana Saputri. Kanza Sabila. Zaskia Zen. Ya. Nah, anak-anak setelah Ibu membacakan absen, ternyata ada yang sedang sakit. Kita doakan semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, semuanya sudah siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Nah, coba sekarang Ibu minta kalian rapihkan dulu tempat duduknya ya. Rapihkan bukunya. Siapkan buku pulpennya, rapikan barangkali ada sampah ya, segera dibersihkan. Sudah siap semuanya? Nah, ya jamaah. Ayo. Pelajarannya apa ya sekarang? Akidah akhlak ya, akidah akhlak. Nah, di pertemuan kita kemarin kita sudah membahas tentang adab terhadap guru. Coba sekali lagi bersama-sama adab terhadap guru. Nah, di materi kita sekarang atau hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Coba Ibu mau bertanya, di sini ada yang tahu nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa? Siapa? Kitab Taurat. Apa? Kitab Taurat ya, itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dari sifat keteladanan Nabi Musa. Ya, dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak bisa saksikan ya di depan ya. Yang pertama adalah menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, menunjukkan sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, menganalisis sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, yang terakhir, apa anak-anak? Mengkomunikasikan hasil sifat keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, selanjutnya untuk indikator capaian kompetensi yang pertama menunjukkan kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang mencontohkan sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, menyusun kembali kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, mengkombinasikan contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihi salam. Yang selanjutnya, menyusun kembali hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Dan selanjutnya, apa anak-anak? Mempelajari sifat-sifat keteladanan Nabi
Musa alaihissalam. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan kisah-kisah keteladanan Nabi Musa dengan baik. Yang kedua, setelah menganalisis materi pembelajaran, pada tayangan slide, peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencontohkan sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi sejarah kehidupan Nabi Musa dengan tepat. Selanjutnya, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menyusun kembali kisah-kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan baik. Nah, yang keempat, setelah menganalisis video pembelajaran, peserta didik mampu mengkombinasikan contoh akhlakul karimah Nabi Musa dengan tepat. Selanjutnya, setelah memperhatikan video pembelajaran, peserta didik dapat menyusun kembali hikmah dari kisah-kisah keteladanan Nabi Musa dengan benar. Nah, selanjutnya anak-anak apa? Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu merangkaikan kesimpulan tentang sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Ya, selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, mengamati materi tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam pada tayangan slide LCD proyektor ya. Kedua, membuat kelompok diskusi. Ketiga, berdiskusi tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Keempat, mempresentasikan hasil diskusi tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya, mengambil kesimpulan apa yang telah dipresentasikan tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam dan melakukan evaluasi materi tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Nah, anak-anak sampai sini bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan soal pretest ya. Nanti dijawab bersama-sama ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menjawab soal pretest bersama-sama ya. Ibu akan menampilkan soal pretest di depan, anak-anak perhatikan ke depan. Nanti dijawab secara bersama-sama ya. Udah siap? Nah, yang pertama soal pretest. Coba dibaca bareng-bareng. Dan Fir'aun melakukan penolakan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Salah satu alasan penolakannya adalah Nah, A. Musa. yang telah membawa ajaran baru. B. Ajaran yang dibawa Nabi Musa sesuai dengan ajaran nenek moyang. C. Nabi Musa ikhlas dalam berdakwah kepadanya. D. Nabi Musa tidak satu nasib atau satu dengan mereka. Jawabannya apa anak-anak? A. Ya, bagus. Jawabannya adalah A. Nabi Musa dianggap telah membawa ajaran baru. Soal selanjutnya, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita perlu meneladani tokoh-tokoh yang kita anggap perlu untuk ditiru dan dicontoh seperti meneladani orang tua, guru, dan lainnya. Di antara contoh perilaku untuk meneladani Nabi Musa adalah yang pertama A. Apa? Bekerja keras supaya menjadi kaya. B. Bersyukur hanya dalam kata tertentu. C. Mengikuti setiap ajaran teman. D. Mencari orang menyabar dan pengarah. Jawabannya apa? D. Ya, bagus. Jawabannya D. Coba terima kasih ya. Anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, coba Ibu mau mengetes kekompakan semangatan kalian ya. Ya, anak-anak, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Yeay. Materi kita hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, yang pertama,
Di sini kita akan mempelajari tentang kisah sejarah kehidupan Nabi Musa ya. Kita akan menceritakan kisah singkat kehidupan Nabi Musa berdasarkan pemahaman teks. Yang kedua, contoh perilaku akhlakul karimah Nabi Musa alaihi salam. Di sini kita akan menghubungkan perilaku terpuji Nabi Musa dengan contoh perilaku terpuji saat ini ya. Selanjutnya di sini ada keteladanan sifat Nabi Musa, menampilkan contoh sifat-sifat Nabi Musa yang bisa diteladani ya. Kisah Nabi Musa di sini kita akan mencontohkan sifat-sifat Nabi Musa yang bisa kita teladani ya. Kira-kira apa? Sabar, terus qanaah, terus yang paling intinya pemberani ya, pemberani. Pemberani melawan apa? Melawan ya kebatilan dan kekejaman pada masa kerajaan Fir'aun ya. Paham semuanya? Paham. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan kembali. Yang pertama kita akan memutar atau menyaksikan video pembelajaran ya. Ibu akan putarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dan hari ini untuk pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak ya. Materi kita hari ini kisah tentang keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Musa bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Sedangkan nama ibunda Musa memiliki nama Yukabed. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Yohanas Biljal. Nabi Musa menikah dengan putri Su'aib, yaitu Safura atau Safroa atau Safora atau Zepofora yang memiliki keturunan berjumlah 4 orang. Mereka adalah Alozar, Fakah, Mita, Yasin, dan Ilyas. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW, saat perjalanan menuju ke Sidrat Al-Muntaha dan sampai ke langit Al-Khalisah ke-6, beliau Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Musa memiliki postur tinggi dan kekar, berambut lebat, berjenggot putih dan panjang hingga menutupi dadanya. Fir'aun memangku Musa yang masih kanak-kanak, tetapi tiba-tiba janggutnya ditarik Musa hingga ia kesakitan. Lalu berkata, "Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku." Istrinya berkata, "Sabarlah, dia masih anak-anak, belum berakal dan belum mengetahui apapun." Karena Fir'aun tidak percaya, akhirnya dia menguji Musa dengan sajian roti dan bara api. Diceritakan dalam hadis bahwa sebenarnya Musa berniat mengambil roti, akan tetapi oleh malaikat dialihkan sehingga tangannya memegang bara api, kemudian memakannya. Sejak itulah Musa menjadi cadel dan selamat dari ancaman Fir'aun. Sejak berusia 3 bulan hingga dewasa, Musa tinggal di istana itu, sehingga orang memanggilnya Musa bin Fir'aun. Nama Musa sendiri diberikan oleh keluarga Fir'aun. Mu berarti air, dan Sa adalah tempat penemuannya di tepi sungai Nil.
Selanjutnya, ujian Nabi Musa hingga menikah. Bermula saat Nabi Musa sedang melihat-lihat di sekitar kota Memphis, nama berhala. Ia melihat dua laki-laki sedang berkelahi, masing-masing dari kalangan Bani Israel bernama Samiri dan bangsa Mesir bernama Fatun. Seketika ia ingin mendamaikan mereka, akan tetapi ditepis oleh Fatun. Spontan Musa langsung memukul kepala Fatun. Hanya satu pukulan, Fatun pun tewas. Sebab tindakannya itu, Musa kemudian meminta ampun kepada Allah, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terjemahan Quran Surat Al-Qasas ayat 16. Tak lama berselang, kasus pembunuhannya diketahui oleh masyarakat desa, hingga kabar itu sampai di telinga Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengutus anak buahnya untuk menangkap Musa. Karena terdesak, Musa akhirnya lari dari Mesir. Perjalanannya tak tentu arah dan tujuan sampai 8 hari. Tibalah dia di kota Madian, yaitu kotanya Nabi Syuaib, di timur semenanjung Sinai dan Teluk Aqabah di selatan Palestina. Musa tinggal di rumah Nabi Syuaib cukup lama, sehingga ia menikah dengan anak perempuannya Nabi Syuaib bernama Safurah. Selepas menjalani kehidupan berkeluarga di Madian, Musa kembali ke Mesir. Musa pulang ke Mesir. Musa meminta izin kepada Syuaib untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itu, sesampainya di Bukit Sinai, Musa melihat api. Dia berpikir bahwa api itu bisa digunakannya untuk obor guna menerangi perjalanannya. Sejenak, Musa meninggalkan istrinya untuk mendapatkan api tersebut. Sesampainya di puncak, Musa melihat api itu menyala di batang pohon, tetapi tidak membakar pohon itu. Musa pun bingung, lantas terdengarlah suara wahyu Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya berikut. إنهم كانوا قوما
Musa bermunajat di Bukit Sina. Selepas keluar dari Mesir, Musa bersama sebagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju ke Bukit Sina untuk mendapatkan kitab panduan dari Allah. Namun sebelum itu Musa diisyaratkan berpuasa selama 30 hari di bulan Zulkaidah. Ketika akan bermunajat, dia merasa bau mulutnya kurang menyenangkan. Ia menggosok gigi dan mengunyah daun kayu siwakan. Lalu, perbuatannya ditegur malaikat dan dia diwajibkan berpuasa 10 hari lagi. Dengan itu, puasa Musa genap 40 hari. Sewaktu bermunajat, Musa berkata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah zat-Mu kepadaku, supaya aku dapat melihat-Mu." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi coba lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya seperti sedia kala, maka niscaya engkau dapat melihatku." Musa terus memandang ke arah bukit itu, bukit yang dimaksudkan itu, dan dengan tiba-tiba bukit itu hancur hingga masuk ke dalam perut bumi, tanpa meninggalkan bekasnya. Musa terperanjat dan gemetar seluruh tubuhnya lalu pingsan. Baiklah anak-anak, setelah kita menyaksikan video pembelajaran tadi, anak-anak ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silahkan Ananda Tanta. sebutkan dua mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silahkan Ananda Ainun. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular dan tongkatnya bisa membelah lautan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya, dua mukjizat dari Nabi Musa. Yang pertama apa tadi? Ya, tongkat bisa menjadi ular. Yang kedua, ya, tongkatnya bisa untuk membelah lautan. Laut apa? Laut Merah ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Nanti kalian berdiskusi, semuanya berdiskusi, membuat kelompok diskusi. Semuanya paham? Ya, silakan membuat kelompok diskusi terlebih dahulu. Ya, sekarang silakan berdiskusi. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so
clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Nah, anak-anak sudah selesai diskusinya? Selesai semua ya? Nah, sekarang Ibu akan meminta anak-anak supaya mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita Kita dari dari kelompok kelompok pertama pertama akan memaparkan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang terlahir di pemerintahan Raja Firaun yang zalim. Nabi Musa merupakan salah satu dari Rasul Allah yang menerima wahyu kitab Taurat. Adapun 10 isi perintah Allah kepada Nabi Musa. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Tuhan selain aku. Yang kedua, jangan membuat patung sesembahan. Yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, hormatilah ayah ibumu. Yang kelima, jangan membunuh. Nah, anak-anak, dari pemaparan hasil diskusi tadi, kira-kira ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silahkan. siapakah nama istri Nabi Musa? Siapakah nama istri Nabi Musa? Nah, siapa yang mau menjawab dari pertanyaan tadi? Ya, silakan. nama istri Nabi Musa adalah Zepopora, putri dari Nabi Su'aib alaihissalam. Ya, nama istri Nabi Musa itu adalah Zepopora, yaitu putri dari Nabi Su'aib alaihissalam. Paham tuh? Nah, kita beri tepuk tangan untuk Anandalina ya, dan Anandalina dan siapa? Kanza ya. Nah, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya jamaah. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu simpulkan atau kita simpulkan dari kisah keteladanan Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu Rasul Allah. Nah, kitab yang diturunkan atau yang diterima Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Taurat. Ya, istri Nabi Musa siapa? Zebopora. Nama Nabi Musa terdiri dari dua kata. Mu berarti air. Sa tempat penemuannya di tepi sungai Nil ya, itu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan post-test ya. Kalian kerjakan semuanya ya. Nah, anak-anak sudah semuanya? Sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung waktu pembelajaran. Ibu harap anak-anak semuanya bisa mengambil kesimpulan dan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membaca doa setelah belajar. Ya, membaca doa setelah belajar yang akan dipimpin oleh Saudara Ananda Ica ya. Ananda Ica, silahkan maju ke depan. Mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, terima kasih Ananda Ica, silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.